Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam dan juga teman-teman Metodologi Studi Islam kelas G yang saya banggakan dan saya sayangi. Sebelumnya, di sini saya dan teman saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Agama dan Toleransi Beragama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Lilis Mustalifah dengan NIM 2120311 dan Atrasina Sabrina dengan NIM 2120313 atau saya sendiri sebagai moderator. Baiklah, mari kita lanjut untuk pembahasan materi. Konsep agama. Secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata ini tersusun dari kata a dan gama. A yang berarti tidak dan sedangkan gama berarti berjalan atau berubah. Jadi agama berarti tidak berubah, sedangkan secara istilah pengertian agama, tidak ada pengertian agama itu yang benar-benar memuaskan. Oleh karena itu, keragaman agama itu sendiri. Sehubungan dengan itu, pengertian yang akan dibentangkan berikut ini adalah beberapa pendapat dari pakar yang sudah tentu menurut sudut pandang mereka masing-masing. Secara umum, agama adalah upaya manusia untuk mengenal dan menyembah ilahi. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai yang ditunjukkan kepada ilahi. Secara khusus, agama adalah tanggapan manusia terhadap pernyataan Tuhan Allah. Dalam keterbatasannya, manusia tidak mampu mengenal Tuhan Allah, maka ia menyatakan dirinya dengan berbagai cara agar mereka mengenal dan menyembahnya. Unsur agama. 1. Keyakinan atau kredial akidah, yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini pengatur dan pencipta alam. 2. Peribadatan atau ritual ibadah, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. 3. Sistem nilai, value sumber hukum syariat, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Toleransi adalah konsep modern untuk mengabarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri, yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan penggayaan-penggayaan baru, sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam. Konsep toleransi dalam Islam. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah damai, samad, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah Islam agama rahmatan lil alamin atau agama yang mengayomi seluruh alam. Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" Di bagian lain Allah mengingatkan yang artinya, "Sesungguhnya ini adalah umatmu semua wahai para rasul, yaitu umat yang tunggal dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah olehmu sekalian aku saja." Ayat ini menegaskan bahwa pada dasarnya umat manusia itu tunggal, tapi kemudian mereka berpencar memiliki keyakinan masing-masing. Kemudian, toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu antara lain, yang pertama, kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. Yang kedua, kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan.
Yang ketiga, kelemah lembutan karena kemudahan. Yang keempat, muka yang ceria karena kegembiraan. Yang kelima, rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan. Yang keenam, mudah dalam berhubungan sosial atau muamalah tanpa penipuan dan kelalaian. Yang ketujuh, menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. Yang kedelapan, terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya rasa keberatan. Selanjutnya, menurut Salim Al-Hilali, karakteristik itu merupakan inti Islam, seutama iman dan puncak tertinggi budi pekerti atau akhlak. Selanjutnya, tujuan dan manfaat toleransi. Yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat. Yang kedua, mencegah perpecahan. Yang ketiga, menyatukan perbedaan. Yang keempat, meningkatkan perdamaian. Kemudian, ciri-ciri orang yang memiliki sikap toleransi. Orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama, menghormati orang lain. Yang kedua, memberi kebebasan bagi orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Kemudian, materi yang terakhir yaitu contoh-contoh sikap toleransi. Berikut adalah contoh-contoh sikap toleransi yang bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, toleransi beragama. Yang kedua, toleransi budaya. Yang ketiga, toleransi berpolitik. Yang keempat, toleransi pergaulan. Yang kelima, toleransi sekolah. Yang keenam, toleransi lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, toleransi bermedia sosial. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami cukupkan untuk pembahasan mengenai materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.